ada beberapa warga yang selama ini banyak keluhan, katanya perekaman itu lama, terus ada pihak-pihak yang menjanjikan. Kami mencoba memperbaiki sistem itu dimulai dari bagaimana aplikasi bisa mengunci SOP. Jangan pernah memberikan dengan mudah data kependudukan kita kepada siapapun untuk kepentingan apapun tanpa alasan yang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Rujuk, jumpa lagi di Rujuk Channel. Kali ini bersama gue Muhammad Lukman. Kawan Rujuk, tadi teman-teman Rujuk atau kawan Rujuk melihat ada Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi yang memastikan pelayanan dasar administrasi kependudukan di salah satu kecamatan di wilayah Kota Bekasi. Nah, kita akan berbincang dengan beliau seperti apa pantauan beliau secara langsung di wilayah pelayanan di salah satu kecamatan yang ada di Kota Bekasi. Mari ikuti terus perjalanan Rujuk Channel. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam Pak Kadis. Biasa nih Pak Kadis, sehat Pak Kadis? Alhamdulillah Bang Pan. Tadi kawan Rujuk melihat bahwa di salah satu wilayah kecamatan di Kota Bekasi ini Pak Kadis sedang memantau nih, ya, memastikan betul. Pelayanan administrasi kependudukan di Kota Bekasi. Iya, Sudah sejauh mana nih Pak Kadis tadi berdasarkan pantauan Pak Kadis? Ya, tentunya saya kan saat ini sudah memaksimalkan pelayanan daring ya melalui Open. Jadi saya harus memastikan setiap titik layanan itu bisa memberikan kemudahan melalui Jadi Open. Masyarakat sangat dimudahkan sekali dengan hadirnya Open itu ya Pak Kadis. Iya, Oke, siap. Ya, sambil kita jalan aja, kita duduk. Siap Pak Kadis. Oke. Baik, kawan Rujuk, saat ini saya Muhammad Lukman sudah bersama dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, Bapak Taufik Rahmat Hidayat. Tadi sedikit opening, beliau saat ini sedang memastikan pelayanan administrasi kependudukan di salah satu wilayah kecamatan yang ada di Kota Bekasi. Tadi bagaimana pantauan Pak Kadis di lapangan sendiri? Ya, pertama tadi ada beberapa warga yang selama ini banyak keluhan, katanya perekaman itu lama. Terus ada pihak-pihak yang menjanjikan ya. Nah, saya pastikan tadi ada 2 orang, saya tanya, ya mereka datang langsung, tidak melalui perantara. Prosesnya hanya 30 menit. Tadi kita sama-sama lihat bahwa kami mencoba memperbaiki sistem itu dimulai dari bagaimana aplikasi bisa mengunci SOP ya. Jadi standar operasional prosedur itu kami kunci di aplikasi sehingga warga itu siapapun yang membutuhkan pelayanan adminduk, nah, dia mau nggak mau harus mengikuti SOP yang sudah tercantum dalam aplikasi. Jadi harus datang sendiri Pak Kadis? Iya, jadi itu yang kita pastikan warga itu menggunakan aplikasi daring e-Open, hadir secara langsung ke kecamatan, kemudian nanti membuktikan sendiri bahwa layanan itu tidak berbelit dan tidak menyulitkan. Gitu. Nah, kalau di wilayah kecamatan sendiri kan ada 12 kecamatan Ya, di Kota Bekasi. Wilayah kecamatan ini melayani apa saja nih? Oke, semua yang dilayani di kecamatan itu adalah hampir sebagian besar layanan inti dari kependudukan. Kartu tanda penduduk elektronik, ya, dari mulai rekam baru, kemudian penggantian elemen data karena pindah, ya, karena pergantian status, kemudian penambahan gelar dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan di kecamatan. Kemudian kartu keluarga, ya, mau menambah, mengurangi anggota keluarga, itu cukup datang di kecamatan, diurus melalui aplikasi tentunya. Kemudian juga akte kelahiran, ya. Kemudian surat pindah, ya, surat pindah warga yang masuk wilayahnya di dalam Provinsi Jawa Barat. Satu wilayah provinsi. Satu Provinsi Jawa Barat itu silahkan diurus di kecamatan. Dan yang terakhir kartu identitas anak. KIA ya. KIA. Jadi hampir sebagian besar pelayanan inti kami layani secara online melalui e-Open dan lokasi yang dituju oleh warga itu cukup di 12 kecamatan. 12 kecamatan. Gitu. Nggak usah ribet kayak dulu warga bawa berkas banyak-banyak gitu. Nggak perlu. Warga download di Play Store, input ya, login, kemudian input, pilih menunya, menu apa yang mau diambil. Nanti di aplikasi e-Open itu ada namanya status di beranda. Itu bisa men-tracking
Oke. Ya, dokumen ini sudah sampai mana prosesnya. Oh gitu. Ya, jadi pada saat pengerjaan 2 hari kerja Ya, bisa selesai. Itu bisa ketahuan nih udah sampai sejauh mana, Pak? bisa kelihatan. Jadi nanti di hari pertama itu proses verifikasi. Oke. Ya. Itu bisa dilihat apakah sudah diverifikasi atau belum. Nanti ada kodenya di sana, ya. Verifikasi misalnya. Oke. Ketika sudah selesai verifikasi nanti pindah proses. Nah, ketika sudah selesai proses, maka itu sudah bisa ada notifikasi di hari pengambilan itu selesai. Oke. Nah, berarti tinggal ngambil. Kepastian kapan selesai. Betul. Gitu ya. Jadi Nggak sudah kayak zaman dulu ibaratnya ini nunggu kapan selesainya. Ya, gitu dulu ya. kan PHP kesannya. Nah, sekarang kita coba perbaiki. Jadi ada di dalam e-open itu kita sudah lengkapi. Jadi e-open ini kalau kita sebut all in one service. Jadi dalam satu aplikasi all in one service buat pelayanan Adminduk itu yang kami maksimalkan untuk warga Kota Bekasi. Nah, kalau boleh tahu filosofi dan latar belakang adanya e-open ini seperti apa sih, Pak Kadis? E-open itu berangkat dari harapan. Ya. Harapan seluruh pihak termasuk saya ketika diberikan amanah oleh Pak Wali Kota Bekasi memimpin Disduk Capil adalah bagaimana seluruh pelayanan Adminduk itu bisa kita maksimalkan. Bagaimana bisa membahagiakan orang yang tadinya merengut datang bisa ceria, bisa tersenyum. Ya. Itu yang tentunya kita sadar pelayanan Adminduk ini memang sulit untuk sempurna. Betul. Karena sebelumnya memang banyak pihak yang menggunakan layanan Adminduk sebagai ajang. Ya, nah, baik untuk merubah itu kan sedikit ada Oh iya, juga ya, Pak? pendalanya tidak mudah. Makanya secara bertahap saya perbaiki melalui sistem, ya. Jadi SOP itu diikat dalam satu sistem. Mau nggak mau sistem itu akan mengikat seluruh warga masyarakat. Nah, dalam aplikasi e-open ada berapa layanan nih, Pak Kadis? Oke, tadi saya sampaikan pertama ada 5 jenis layanan inti. KTPL, kartu keluarga, kartu identitas anak, surat keterangan pindah, dan akte kelahiran. Ya. Kemudian di dalam e-open itu setelah warga mendownload di aplikasi Play Store itu bisa menggunakan ada namanya layanan pertama kita sebut Motekar Bersahaja. Oke, apa tuh Motekar Bersahaja? Motekar Bersahaja itu adalah mohon KTPL-nya sekarang. Oke. Mohon hari ini. Ya, diberikan 1 hari jadi. 1 hari jadi? Iya. Itu bisa, Pak Kadis? Bisa. Oke. Itu kita. Syaratnya apa tuh, Pak Kadis? Syaratnya tinggal melampirkan untuk yang hilang surat keterangan hilang dari kepolisian. Oke. Untuk yang rusak foto KTP rusaknya diupload. Untuk yang ganti foto, ya ganti foto itu kan yang mungkin sebelumnya tidak pakai jilbab, menggunakan jilbab, itu dilampirkan tanda bukti. Tanda bukti penggantian itunya yang sudah dilakukan. Itu bisa kita layani melalui Motekar Bersahaja. Bersahaja, luar biasa ya. Kemudian untuk warga yang butuh KTP, karena pindah datang, nah itu tinggal masuk ke dalam aplikasi. Kalau warganya sudah punya surat keterangan pindah dari daerah, masuk ke lapor namanya. Lapor, apa tuh? Lapor itu adalah aplikasi di dalam e-open untuk menerima warga yang datang dari luar wilayah Kota Bekasi, menjadi warga Kota Bekasi. Masuk di sana, di input SKP WNI-nya, surat keterangan pindah dari daerah asal, kami layani, diterbitkan nanti kartu keluarganya, KTP-nya. Itu berapa hari kerja selesai untuk? Itu warga bisa memilih maksimal di hari ketiga. Jadi 3 hari kerja itu adalah hari terakhir maksimal. Ya, deadline bagi kami untuk melayani masyarakat. Jadi bisa lebih cepat sebenarnya. Bisa. Di hari kedua pun warga sudah bisa memilih. Ya, itu untuk yang pindah datang. Kemudian yang lain sekarang lagi tren datanya nggak aktif, KTP-nya nggak bisa dibaca di bank. Nah, ini kita siapkan konsolidasi online. Gitu ya? Konsolidasi online itu kita siapkan juga di aplikasi e-open. Nah, untuk warga yang ada kendala, Pak Kadis, misalnya mereka gaptek nih, tidak paham teknologi. Nah, dengan aplikasi e-open ini kan semuanya harus beraplikasi dengan aplikasi ya, dengan teknologi. Ada kemudahan apa dengan e-open ini, Pak? Ini yang membedakan, Bang Lukman. Ya, di Kota Bekasi kita membangun aplikasi ini harus ramah dengan gaptek. Nah, itu. Ya, yang gagap teknologi, gagal paham tentang teknologi, kita fasilitasi dengan yang namanya Halo Pamor. Oh, ada Halo Pamor? Ada Halo Pamor. Setiap kecamatan? Di dalam aplikasi e-open,
kita sudah siapkan aplikasinya. Dan setiap kecamatan pun di setiap RW, kita punya Satgas Pamor, Bang Lukman. Di Kota Bekasi sejak 2017 melalui kebijakan Pak Wali Kota Bekasi, kita punya yang namanya Satuan Tugas Pantau dan Monitoring. Halo Pamor Ya, tadi ya. Satgas Pamor itu mereka bertugas di wilayah RW ditempatkan. Jumlahnya ada 1013 kurang lebih. Banyak ya. Makanya Nah, tiap RW ada. ya, setiap RW ada. Dan saat ini yang sudah membantu kami menjadi admin e-open untuk Halo Pamor, itu kurang lebih sudah mencapai 700 orang. 700 orang. Pamor. Mereka bisa dihubungi ya melalui WhatsApp petugas yang sudah disebarkan melalui media sosial di Sdukcapil, melalui Pak RW, melalui para lurah. Jadi mereka bisa membantu. Nah, teknis atau mekanismenya seperti apa? Misalnya masyarakat mau membuat KTP, mereka gaptek gitu kan, pengen pakai aplikasi e-open. Betul. Mau Halo Pamornya seperti apa? Halo Pamornya yang pertama bisa minta didaftarkan lewat aplikasi e-open, misalnya oleh anak atau oleh apa. Nanti di situ cukup menyebutkan nick-nya saja, kemudian langsung terhubung dengan WhatsApp-nya si petugas Pamor yang bertugas di wilayah sesuai dengan nick yang bersangkutan terdaftar. Yang kedua, menghubungi langsung, minta nomor WA-nya melalui Pak RW. Pak RW tanyain aja, petugas Pamor udah sekian, berapa nomornya, langsung di WA. Nanti mereka yang punya kewajiban untuk menjemput, menjelaskan, dan nanti memproses melalui online. Jadi mereka tetap melakukan online. Jadi nanti datang ke kecamatan, tadi sudah kita lihat di kecamatan itu, ketika mereka datang, mereka tinggal ngambil langsung didistribusikan lagi kepada warga masyarakat. Ya? Jadi biasa ya. Ini sistem pick and drop ya. Pick and drop. Ya, jadi diambil dan di drop. Oke. Nah, begitu warga Kota Bekasi atau kawan rujuk, kemudahan yang diberikan di Sdukcapil Kota Bekasi dalam administrasi kependudukan. Nah, Pak Kadis, kalau bicara kendala, pasti kan ada kendala juga nih Pak Kadis ya. Di 12 wilayah kecamatan, kemudian di Sdukcapil juga punya MPP dengan GPP. Nah, apa bedanya MPP dan GPP, kemudian kendala yang di lapangan sendiri seperti apa gitu Pak? Ya, oke. Tentunya tadi sejak awal saya sampaikan bahwa semua perubahan ya ini berasal dari harapan yang tentunya jauh dari sempurna. Kesempurnaan itu sulit untuk kita wujudkan ketika memang masih ada beberapa pihak yang berbeda sudut pandang ya. Belum siap menerima dan lain sebagainya. Tentunya kami tidak akan surut ya dengan netizen yang bersabda, kemudian dengan masyarakat yang mengkritisi dan lain sebagainya. Itu semua kami jadikan sebagai bahan kami untuk mengimprove, ya, mengembangkan bagaimana pelayanan ini semakin sempurna. Makanya di dalam kendala masalah masyarakat tinggal menyampaikan secara langsung melalui aplikasi e-open juga di dalam. Ada yang namanya duduk mesra. Duduk mesra. Pengaduan di Sdukcapil melayani masyarakat. Pengaduan di Sdukcapil melayani masyarakat. Luar biasa. Jadi kalau misalnya masyarakat kesulitan buat KTP melalui ngadu aja ke situ. Iya. Itu adanya di dalam aplikasi e-open. Iya, iya. Tapi nanti prosesnya di mana? Di kecamatan atau langsung terhubung dengan admin kami, ya, petugas admin kami nanti dihubungkan melalui WhatsApp center. Kemudian nanti langsung di forward ke masing-masing titik sesuai dengan nick-nya. Misalnya contoh yang bersangkutan warga Kecamatan Medan Satria, maka nanti langsung dihubungkan dengan penyelia yang ada di Kecamatan Medan Satria. Jadi semua serba terkoneksi sebenarnya. Iya, kami mencoba menyelesaikan masalah kendala ya secara aplikasi sehingga warga juga tidak merasa disulitkan, tetapi juga akan membawa sebuah kemudahan untuk warga. Nah, tadi bedanya MPP, Bang Lukman nanya, MPP masih melayani pelayanan Dukcapil khusus untuk beberapa sektor saja. Sektor-sektor yang ditempuh, misalnya contoh yang hilang rusak, ya KTP-nya itu cukup datang ke MPP. Kenapa? Karena kalau misalnya datang ke kecamatan itu untuk yang rekam baru. Nah ini kita coba pilah. Jadi nggak numpuk. Nah nggak numpuk karena kami juga harus menyadari jumlah penduduk Kota Bekasi ini 2.458.000 kurang lebih. Kalau semua ditumpukan di kecamatan saja, sekarang kami melayani per hari itu tidak kurang dari 2.000 layanan. 2.000 layanan? 2.000 layanan per hari. Nah kalau misalnya sekarang semua numpuk di 12 kecamatan tidak kami share juga dengan MPP, maka nanti tentunya ini di saat pandemi. Apalagi pandemi saat ini betul. Ya. Jadi prokes kita jaga. Makanya MPP itu untuk hilang rusak. Kemudian juga MPP itu untuk yang mau pindah tapi keluar pulau.
Keluar pulau. Misalnya Dari contoh, Jawa ke Sumatera, Jawa ke gitu ya. Sumatera, Jawa ke Oke. Kalimantan. Nah, tapi kalau masih dalam Jawa Barat, itu masih cukup di Provinsi kecamatan. Gitu. Jadi Oke. kami mencoba mengklaster, termasuk di sana, di MPP itu yang bisa kita layani adalah salah satunya perkawinan bagi warga yang non-muslim. Perkawinan non-muslim kita layani di MPP. Oke. Kan biasanya di dinas aja ya? Betul, sekarang sudah kita sebar di MPP. Oke. Nah, termasuk konsolidasi data. Nah, itu yang sekarang itu tadi lewat konsolidasi online. Konsolidasi data online itu bisa dilakukan melalui e-open, tapi juga bisa warga datang ke MPP. Langsung datang ke MPP. Bisa langsung kita bantu di MPP. Baik Pak Kadis, mungkin di MPP sendiri selain tadi ada perkawinan non muslim, ada layanan apa saja lagi Pak Kadis? Nah, ini khusus untuk warga yang di luar KTP-nya ya, di luar KTP Kota Bekasi. Tapi tinggalnya di Kota Bekasi nih, kan banyak. Iya, banyak ya. Banyak yang hanya sekedar bekerja, mencari peruntungan. Ternyata kehilangan KTP. Kan KTP ini kalau pulang ke daerah mungkin kesulitan ya, ribet. Ongkosnya juga berat, kemudian waktunya juga sulit. Nah, kita bisa layani di MPP melalui aplikasi Petak Ludo. Petak Ludo? Iya, apa tuh Petak Ludo itu permohonan cetak KTP luar domisili. Jadi itu ada di aplikasi e-open. Oke, menghubungkan dengan KTP yang bersangkutan di wilayah tersebut. Betul. Jadi nanti misalnya Bang Lukman Provinsi Jawa Tengah. Nah, kan udah tinggal di sini, kerja di sini, hilang KTP-nya. Nah, aplikasinya diakses saja Petak Ludo, daftar, bisa langsung dilakukan pencetakan di MPP. Berapa hari kerja untuk pencetakan? Itu 1 kali 24 jam bisa di. 1 hari aja? Iya. Luar biasa ya. Oke. Jadi itu. Kalau bicara pemanfaatan data nih Pak Kadis, kalau kita kan nggak pengen juga nih ada penyalahgunaan data kependudukan. Sejauh ini apa upaya dari Disduk Capil Kota Bekasi dalam upaya tadi agar tidak ada penyalahgunaan data oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan? Ya, tentunya memang ini sedang menjadi viral ya, data bocor. Nah, kami pastikan sesuai dengan arahan dari Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Pertama, seluruh akses layanan administrasi kependudukan di Kota Bekasi kami pastikan menggunakan VPN, ya. Jadi private network, tidak menggunakan IP public, tidak terhubung, ya, tidak terkoneksi dengan internet, ya. Jadi itu yang pertama kami lakukan. Kemudian kami juga memasang firewall, ya, baik itu di router hubungan kami ke titik layanan maupun router kami terhadap publik e-open. Jadi terlindungi jaringan. Jadi kami berusaha melindungi diri dengan berbagai cara. Memang tadi karena ini sudah menjadi arahan teknis dari pimpinan Pak Dirjen, tidak boleh lagi yang namanya memanfaatkan data dengan misalnya layanan contoh saya itu kan ada tanda tangan elektronik. Betul. Saya menggunakan tablet untuk tanda tangan elektronik, terus tiba-tiba tablet saya pakai juga untuk kanal YouTube. Nah, ini sudah akan bisa diakses orang. Nah, oleh karena itu saya tentunya tablet saya itu tidak terkoneksi dengan apapun. Jadi memang hanya untuk melaksanakan tugas itu. Betul. Jadi ini merupakan bagian dari pengamanan kita. Dan saya mengingatkan kepada seluruh warga Kota Bekasi khususnya, jangan pernah mudah memberikan data kependudukan kepada siapapun. Kepada siapapun, untuk kepentingan apapun. Karena ketika keluar nik kita bisa dibocorkan oleh orang lain dan dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, itu pesan dari Kepala Dinas kita, Pak Taufik Rahmatul Hidayat. Jangan sampai nih kita sampai keluar dan bisa diakses orang ya Pak Kadis. Betul. Ya? Nah, kalau bicara aturan atau regulasi di Kota Bekasi, katanya di Kota Bekasi semuanya sudah dikompilasi dalam satu wadah nih Pak Kadis. Ya. Boleh diinformasikan buat masyarakat Kota Bekasi? Oke, jadi warga Kota Bekasi, kami saat ini di Disdukcapil sejak tahun 2020 telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Bekasi nomor 90 tahun 2020 ya, tentang pelayanan administrasi kependudukan di Kota Bekasi. Seluruh 24 jenis layanan administrasi kependudukan sudah terangkum dalam. Dan insya Allah di 2021 sudah masuk dalam prolegda, ya, tinggal menunggu pembentukan pansusnya di DPRD. Kita juga mengajukan perubahan perwal administrasi kependudukan tahun 2015, sehingga nanti Perda. Jadi Perda administrasi kependudukan tahun 2015 kita ajukan untuk melakukan revisi, sehingga nanti perwa yang 90 ini bisa menjadi landasan
Untuk perda, bagi ya? penyusunan perda Oke. administrasi Teknisnya udah ada kependudukan. perwal, Ya. secara umum di perda. Di itu, perda ya? nanti secara itu akan diatur kembali. Atur Jadi kembali. jadi ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk memberikan kepastian Kepada masyarakat. kepada masyarakat. Jaminan administrasi kependudukan. Betul. Tadi, ya? Oke. Terakhir mungkin Pak Kadis ada pesan buat warga Kota Bekasi terkait pelayanan, kemudian kalau ngurus mungkin lebih baik sendiri Ya. jangan melalui orang lain gitu Pak Kadis. Oke, warga Kota Bekasi tentunya kami menghimbau pertama urus sendiri layanan administrasi kependudukan karena sekarang ini sudah mudah melalui aplikasi e-Open. Yang kedua, jangan pernah memberikan dengan mudah data kependudukan kita kepada siapapun untuk kepentingan apapun tanpa alasan yang jelas. Karena apa? Ini bisa merugikan diri kita sendiri ketika dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Dan yang ketiga, tentunya kami sadar seluruh layanan administrasi kependudukan masih jauh dari sempurna. Maka untuk sempurnanya itu kami butuh dukungan dari warga masyarakat Kota Bekasi dengan terus memaksimalkan pemanfaatan pelayanan kami di berbagai titik layanan sehingga kami terus mampu melakukan perubahan lebih baik untuk pelayanan publik yang maksimal di Kota Bekasi. Demikian. Luar biasa. Kalau semua kepala dinas seperti Pak Kadis ini luar biasa Kota Bekasi nih. Ya. Tapi terima kasih waktunya Pak Taufik Rahmat Hidayat. Sehat selalu Pak Kadis ya. Amin, amin. Baik, Terima kasih. demikian kawan rujuk perbincangan kami dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, Pak Taufik Rahmat Hidayat. Jangan lupa dukung terus channel Rukun Jurnalistik Bekasi dengan cara like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Gue Muhammad Lukman undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.